Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi beberapa kenikmatan pada kita semua, terutama nikmat sempat dan nikmat sehat. Alhamdulillah, mari kita ucapkan bersama-sama dulu dalam bacaan kandang bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang ini dalam rangka bahwa Bu Darmiyati itu mau mengadakan sosialisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Mari nanti kita dukung bersama dan kita dengarkan bersama-sama, semoga semuanya lancar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Pare, Ibu Sri Sugiyarti, yang kami sayangi dan kami banggakan Ibu Guru TK Pertiwi Pare, Kecamatan Mulukan, Kabupaten Sragen. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk mensosialisasikan apa yang saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak angkatan 4 dari Kecamatan Mulukan, Kabupaten Sragen. Saya di sini di depan ya, bukan karena saya lebih pandai dari panjenengan semuanya, namun kita akan belajar bersama, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Apakah ibu tahu gambar di depan itu gambar siapa? Betul sekali, beliau adalah bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kalau di pendidikan calon guru penggerak kita kenal dengan KHD. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran atau otherwise merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, pengajaran merupakan proses dari pendidikan. Sedangkan pendidikan itu sendiri atau avoiding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu adalah kita menuntun anak tersebut, ya. Jadi jelas ya di sini kalau pengajaran merupakan proses dari pendidikan tersebut, sedangkan pendidikan itu sendiri adalah kita yang memberikan tuntunan, begitu ya. Jadi menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam bermasyarakat atau dalam masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih. Itu diibaratkan adalah ladang atau sawah. Kemudian guru diibaratkan sebagai seorang petani. Dan benih-benih yang ada itu adalah diibaratkan anak-anak didik kita. Jadi kalau benih berasal dari bibit yang super, kalau kita semaikan di ladang yang subur dengan campur tangan dari petani, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman yang sangat bagus, super juga. Bibit tersebut berasal dari tanaman yang kurang baik, namun kita semaikan di ladang yang bagus dengan campur tangan dari para petani juga sangat luar biasa. Itu juga tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak tersebut akan menjadi pribadi dan juga tanaman yang akan subur. Jadi tergantung dari tempat pendidikan dan juga dari campur tangan petani, betul. Kalau petaninya nggak mau berusaha, nggak mau menyayangi, nggak mau memberi pupuk, nggak mau memberikan yang lain-lainnya, kurang ya, dalam arti kurang, maka juga bibit-bibitnya tidak akan tumbuh secara maksimal. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara,
Indonesia mau maju, lebih maju ke depannya, maka kita juga harus memajukan pendidikan itu sendiri. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ini adalah seperti ini ya, kita dulu belajar dari guru-guru kita, kemudian dapat kita teruskan, kita tularkan ke anak didik kita atau ke cucu kita nanti. Begitu juga dengan anak-anak kita yang telah kita ajari, dia akan menularkan kepada anaknya atau cucunya nanti. Itu yang disebut dengan diwariskan. Dasar-dasar pendidikan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Teman-teman ingat nggak dengan teori tabula rasa? Apakah itu? Anak-anak dilahirkan ibarat kertas yang kosong. Kita dapat menuliskan apapun di atasnya. Namun menurut Ki Hajar Dewantara dan juga para ahli yang meneliti, itu mengalami pergeseran. Jadi bukan kertas kosong, tapi kertas tersebut sudah ada tulisan, tetapi belum nyata atau belum tebal atau belum kelihatan. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan-tulisan tersebut. Tentunya menebalkan hal-hal yang baik, kemudian meminimalis hal-hal yang kurang baik. Ya, yang kurang baik gak usah ditebalkan, begitu. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Berarti kodrat anak itu tidak bisa dirubah. Kita hanya bisa menuntunnya saja. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan berorientasi kepada anak. Dalam pendidikan, seorang pendidik harus menyesuaikan pembelajaran, cara memberikan pembelajaran, metode, dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan profil peserta didiknya yang telah didiagnosis sejak awal sesuai dengan kebutuhannya dan lingkungan yang menyertainya supaya pendidikan dan pengajaran lebih bermakna sesuai dengan konteks. Ini KHD pendidikan itu harus berorientasi kepada anak. Apa yang dibutuhkan oleh anak, kita harus bisa memfasilitasinya. Begitu. Seperti kalau pada awal-awal pembelajaran kan kita menyelami anak-anak tersebut dari segi sifat, dari segi latar belakang. Nah, itu akan kita peta-petakan ya. Bagaimana nanti mencari metode yang tepat untuk anak agar pembelajaran yang kita berikan berfaedah, bermakna bagi anak. Pendidikan dengan filosofi bermain. Bermain yang bermakna merupakan aktivitas terpadu yang ada pada setiap tumbuh kembang anak. Bermain melatih kreatif, kebersamaan, keseimbangan motorik, keseimbangan emosional, menerima, menghargai, sportivitas, olahraga, olah rasa, olah karsa terdapat dalam permainan anak-anak. Ini sudah bukan menjadi rahasia umum ya. Di pendidikan anak usia dini kita memiliki semboyan belajar seraya bermain. Betul. Pendidikan itu untuk menumbuh kembangkan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti adalah hal mutlak dalam pendidikan. Bersatunya budi atau kekuatan pikiran, halusnya perasaan, dan kuatnya kehendak atau kemauan sehingga menjadi pekerti atau tenaga atau kekuatan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira apa sih kodrat alam? Apa Bunda? Ya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi KHD mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Jadi seperti ini ya Bun. Pada zaman kita kecil dulu, gadget jarang atau tidak? Jarang. Sekarang gimana? Bahkan anak balita pun sudah mahir bermain gadget.
Dalam dunia pendidikan kita bisa mengadopsi kebudayaan dari luar, namun kita tidak boleh meninggalkan budaya lokal. Boleh kita mengikuti budaya dari luar, namun tetap harus disesuaikan dengan adat kita orang Indonesia. Menurut KHD seperti itu, ya. Ini budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Dalam dunia pendidikan kita tidak lepas peran-peran keluarga ya, karena keluarga sangat penting. Mengingat waktu anak itu lebih banyak di keluarga dibandingkan di sekolah yang hanya beberapa jam. KHD menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentuk watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan yang lainnya. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini bukan sesuatu yang baru lagi, dari zaman SD kita sudah mengenal ya istilah Ingarsa Suntulada, Inmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Kita artikan dari atas. Tutwuri Handayani artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada anak didiknya. Inmadia Mangunkarsa, pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Serta Ingarsa Suntulada berarti kita guru berada di depan. Seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Apalagi di anak usia dini adalah pencontoh yang paling ulung. Untuk mereka kita adalah modelnya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan akan ditiru oleh anak. Jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik di depan anak didik kita. Ya, untuk di modul 1.1 ini saya sudah melakukan aksi nyata yang sebelumnya sudah kita koordinasikan bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu guru yang lain. Akan tetap saya tayangkan untuk aksi nyata. Saya melakukan aksi nyata ini dengan mengajarkan sopan santun dalam bahasa Jawa dengan menggunakan metode gerak dan lagu. Karena kita tahu bersama bahwa anak-anak sekarang cenderung menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Jawa. Bahkan tidak sedikit yang menggunakan bahasa Jawa itu, sangat jarang sekali dalam menggunakan bahasa Jawa. Makanya saya tetap memilih aksi praktek untuk di lapangannya. Sekarang bunda-bunda kita minta untuk bergerak dan menyanyikan lagu tersebut. Esok sugeng enjing yen awan sugeng siang yen sore sugeng santen yen bengi sugeng diparingi matur nuwun ditimbali
di sekolah. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga bagi orang dewasa, termasuk orang tua, guru, penyedia penitipan anak, pekerja muda, dan lainnya. Jadi disiplin positif itu tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak, tetapi juga bisa guru, bisa orang dewasa. Semua orang kita bisa terapkan disiplin positif tersebut. Tujuan disiplin positif. Disiplin positif bertujuan untuk membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif atau positive reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Untuk dapat mencapai hal tersebut, kita perlu memberikan murid panduan yang jelas. Pendekatan ini secara aktif mempromosikan partisipasi anak dan penyelesaian masalah, dan di saat yang bersamaan juga mendorong orang dewasa dalam hal ini yaitu pendidik untuk menjadi panutan positif bagi anak-anak muda dalam perjalanan tumbuh kembang mereka. Kriteria utama disiplin positif: bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan, menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat, membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga ia merasa menjadi bagian dari kelas. Memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dari tindakan yang diambil. Dengan begitu, pendidik fokus pada perubahan dan peningkatan perilaku yang menetap, bukan hanya pada perilaku yang berhasil ditampakkan pada saat itu. Menerapkan disiplin positif berarti membekali murid dengan keterampilan sosial yang mendukung pertumbuhan karakter yang baik seperti rasa hormat, kepedulian terhadap orang lain, komunikasi yang efektif, pemecahan masalah, tanggung jawab, kontribusi, dan kerjasama. Jadi dalam disiplin positif ini melibatkan anak, guru, bagaimana kita memancing anak untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa menyalahkan anak, tapi membangun dari dalam diri dia untuk rasa bertanggung jawab. Mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dan dapat menggunakan kekuatan diri mereka dengan cara yang membangun. Penerapan disiplin positif di sekolah. Menerapkan pendekatan disiplin positif dapat membantu sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Murid cenderung menjadikan orang dewasa sebagai model. Jika murid melihat orang dewasa menggunakan kekerasan fisik atau psikologis, mereka akan belajar bahwa kekerasan dapat diterima, sehingga ada kemungkinan mereka akan menggunakan kekerasan terhadap orang lain. Jadi disiplin positif ini kita mengajarkan untuk anak tidak dalam menyelesaikan masalah itu tidak dengan kekerasan. Kita mencari jalan supaya mereka menggunakan cara-cara yang lebih baik, dan kita sebagai guru harus menjadi contohnya. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki, dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Agar perubahan berhasil, diperlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah. Sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua untuk memastikan konsistensi antara rumah dan sekolah, serta membekali mereka dengan informasi dan alat untuk mempraktikkan disiplin positif di rumah. Oke, peran dan tanggung jawab stakeholder sekolah, yaitu guru. Guru memiliki peran kunci dalam pengembangan disiplin positif dengan menciptakan ruang kelas yang berpusat pada peserta didik, melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua dalam penerapan disiplin positif. Jadi untuk menerapkan disiplin positif di sekolah,
kita juga harus berkoordinasi dengan orang tua supaya disiplin positif yang sudah kita ajarkan di sekolah juga dapat diterapkan di rumah. Seperti itu. Orang tua. Peran orang tua adalah menciptakan suasana rumah yang aman dan nyaman sehingga dapat menerapkan disiplin positif yang konsisten. Jadi disiplin positif itu tidak hanya dilakukan pada saat itu saja, namun harus repetisi atau berulang-ulang supaya anak membudaya. Berpartisipasi dalam pertemuan sekolah dan memiliki hubungan baik dengan guru untuk mendukung pendekatan disiplin positif. Oke. Untuk menerapkan disiplin positif, guru memiliki posisi kontrol. Nanti kita berada di posisi kontrol yang mana ya? Kita lihat bersama-sama. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo, ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, ini sama seperti kita kalau memberikan, misalnya anak kita kasih tugas, dia tidak mau mengerjakan, untuk memancingnya kita berikan bantuan. Nanti anak lama-lama akan tergantung dengan guru tersebut. Ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini posisi kontrol teman. Dan posisi kontrol pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau diantaranya adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang.
Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang selanjutnya adalah posisi control manager. Posisi terakhir manager adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini posisi control manager. Kata-kata yang sering digunakan di saat posisi control manager adalah diantaranya apa yang kita yakini, dalam tanda kutip, kembali ke keyakinan kelas yang telah kita buat bersama dengan anak-anak. Apakah kamu meyakininya? Meyakininya itu adalah kembali ke keyakinan kelas kembali. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi center kita di sini adalah keyakinan kelas seandainya anak dalam sebuah masalah. Nah, selanjutnya adalah apabila anak dalam masalah, ada yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen, ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charles Gosen, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Ini segitiga restitusi, ya. Jadi kalau segitiga restitusi itu setiap orang pernah berbuat salah. Jika segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas atau stabilis the identity dengan cara mengatakan kalimat-kalimat. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikapmu itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berhubungan dengan keyakinan anak, yaitu keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas ideal. Yang selanjutnya adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ya, dari modul 1.4 aksi nyatanya adalah menanamkan
budaya positif kepada anak-anak dengan keyakinan kelas. Ini dokumentasi saat koordinasi dengan kepala sekolah dan guru ya. Dan ini ada dokumentasi saat pembuatan kesepakatan kelas. Oh. Oke, dalam membuat kesepakatan kelas di anak usia dini ini membutuhkan tantangan yang sangat luar biasa. Karena dalam kesepakatan kelas sebetulnya anak-anak diminta mengungkapkan apa sih yang diinginkan dari kelas tersebut, gitu ya. Jadi anak diminta untuk mengungkapkan pendapat. Namun karena anak-anak usia dini kita akan kesulitan meminta mereka untuk menuliskannya atau mengutarakannya. Jadi kita harus memberikan pancingan kepada mereka apa sih yang mereka inginkan dari kelas tersebut. Dalam kesepakatan kelas yang saya buat, saya memberikan tanda tangan sebetulnya ya. Namun karena untuk menuliskan anak-anak juga susah, agar lebih menarik, saya buatkan bintang-bintang kecil dengan inisial nama mereka. Kemudian kita tempelkan. Kok bisa rame gitu sih Bun? Iya, karena sudah saya kasih titik-titik supaya mereka di mana menempelkannya. Jadi supaya terlihat rapi. Dan ini dokumentasi kesepakatan kelasnya. Saya mau bertanya, seumpama untuk restitusi yang di sana, apakah bisa kita terapkan kepada anak didik kita TK ya? Bagaimana penjelasannya? Mohon diperjelaskan lagi. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Mudah-mudahan bisa memuaskan ya. Oke, kemarin memang kita mempraktekkan di aksi nyata saya untuk restitusi itu mengenai anak yang membuang sampah sembarangan. Saya memang tidak menggunakan pluk dengan yang di sini, tapi saya menggunakan kata-kata yang memancing. Contohnya, Mas Dava, kalau buang sampah itu kira-kira boleh nggak sih dibuang sembarangan? Jawabnya, yuk gak popo. Namun kita kembali ingatkan, Mas Dewa kemarin ingat nggak kita buat apa yang ditempelin bintang-bintang? Kesepakatan kelas. Nah di kesepakatan kelas itu ada apa? Buang sampah harus di tempat sampah. Boleh nggak buang di sebelahnya? Gak boleh. Harus apa? Harus masuk di tempat sampah Bu. Nah kalau kayak gitu kira-kira gimana Mas Dava? Sampah yang di sana itu harusnya digimanain? Buang tempat sampah. Terus yang buang Bu Guru apa Mas Dava? Saya. Akhirnya dia mengambil sampah tersebut dan dibuang di tempat sampah. Begitu. Untuk Bunda Susi, ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih. Selesai sosialisasi kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.